Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita sampaikan, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat dari apa yang Allah ajarkan kepada kita. Amin. Saudara sekalian, malam hari ini kita akan membawakan tema jangan memusuhi kekasih Allah. Sebelum kita berbicara tentang hukum atau larangan memusuhi kekasih Allah, supaya nggak gagal paham, di sini kita akan urutkan pembahasan kita bagi dalam beberapa masalah. Yang pertama adalah tentang siapa yang dimaksud dengan waliullah. Yang kedua, sifat-sifat waliullah. Yang ketiga, tentang derajat atau tingkatan wali. Kemudian balasan-balasan atau kabar para waliullah. Baru yang terakhir kita akan membahas hukum memusuhi waliullah. Baik. Yang pertama tentang siapa waliullah itu. Sebagian orang ketika berbicara tentang waliullah, pandangan mereka tertuju atau pemikiran mereka tertuju pada orang-orang yang diberikan kehebatan yang di luar adatnya manusia. Sebagian lagi menganggap waliullah itu ini gimana? Dipakai semua. Masya Allah. Masya Allah. Menganggap namanya wali itu, atau mengira orang-orang yang nggak berakal atau bahkan orang gila dianggap sebagai waliullah. Nah, yang namanya wali majdzub katanya. Nah, juga ada yang beranggapan bahwa beberapa wali itu oleh Allah diberikan keistimewaan uluhiyah, seperti orang-orang yang mereka anggap sebagai wali kutub misalnya. Ini oleh Allah, orang-orang ini diberi sebagian kekhususan uluhiyah. Misalnya
mereka bisa ikut mengatur sebagian urusan alam dan macam-macam. Nah, keyakinan orang tentang waliullah. Nah, sebenarnya apa sih arti dari waliullah itu? Kalimat wali dalam bahasa Arab ini maknanya berputar sekitar makna dekat, nah, cinta, menolong. Ini beberapa arti dari apa? Kalimat wali. Nah, waliullah berarti adalah orang yang dekat dengan Allah, atau orang-orang yang mencintai atau dicintai oleh Allah, atau orang-orang yang menolong Allah. Itu namanya apa? Wali. Nah, dia orang yang mencintai, dia orang yang dekat, atau dia penolong. Nah, sehingga bila kita merujuk pada makna bahasa wali, bisa dipastikan bahwa semua orang itu adalah wali. Nah, tinggal dia walinya siapa? Nah, apakah dia waliullah atau waliyus syaitan? Nah, apakah dia wali Allah atau walinya syaitan? Yang jelas dia pasti wali. Nah, sekarang siapa yang dimaksud dengan wali Allah? Yang dimaksud dengan waliullah ini dijelaskan secara terang gamblang dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah, mereka tidak akan merasakan khawatir dan tidak akan merasakan kesedihan. Kemudian disebutkan siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya, dalam ayat ini dia memberikan komentar begini. Yukhbiru ta'ala anna awliya'ahu humul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa yang dimaksud kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itulah namanya waliullah. Itulah namanya waliullah. Nah, kemudian ada juga riwayat dari beberapa sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, nah, yang mengatakan bahwa awliyaullah alladzina idza ru'u dzukirallah. Yang dimaksud dengan kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang ketika mereka dilihat maka Allah diingat. Ketika mereka dilihat maka Allah diingat. Bagaimana? Ada apa ini?
habis baterainya. Problem kecil. Mungkin ini lebih nyaman. Baik. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Nah, orang iman yang bertakwa seperti apa mereka itu? Apa sih artinya takwa itu? Takwa itu berasal dari kata wiqayah. Artinya apa? Melindung. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang melindungi dirinya dari murka Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah hadza kattuqa. Wa kun kamashin bi ardin syawqatin yahdharu ma yara. Nah, jauhilah dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, itu namanya takwa. Nah, kemudian berjalanlah. Nah, seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak durinya. Yahdharu ma yara. Dia terus waspada. Kenapa? Dia melihat duri-duri di situ. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia ini bisa dikatakan apa ini? Gerak-gerik dia, ucapan Allah. Dia makan. Orang yang melihat cara makan dia ingat Allah. Dia bertutur kata, orang yang mendengar tutur katanya ingat Allah. Inilah waliullah. Baik. Adapun tentang sifat-sifat waliullah, kalau kita baca dalam Al-Quran atau dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ kita jumpai sanjungan-sanjungan Allah atau sifat-sifat orang iman yang dipuji oleh Allah. Itulah sifat-sifat waliullah. Nah, kalimat iman di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang perlu kita pahami di sini adalah apabila kalimat ini disebut dalam konteks pujian, maka itu yang dimaksud adalah orang-orang yang imannya sempurna. Orang-orang yang imannya sempurna, al-iman al-mutlaq, iman yang sempurna yang dimaksud. Baik. Tapi kalau kalimat iman itu terdapat dalam perintah atau larangan, maka yang dimaksud dengan iman di sini adalah apa? Mutlaqul iman. Pokok orang yang iman, apakah dia yang imannya sempurna ataupun yang imannya kurang, semua dimaksud dalam ayat itu. Baik, di antara ayat-ayat yang menyebut akhir surat Al-Furqan. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi, gimana? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bagaimana Allah mensifati mereka? Pertama, sifat mereka adalah apa? Ibadah. Apa? Ibadah. Mereka adalah hamba Allah. Berarti mereka adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang ahli ibadah. Sehingga di sini nggak mungkin kita mengatakan seorang wali kok dia nggak ahli ibadah. Kemudian yamshuna 'alal ardi haulan. Mereka berjalan di atas bumi itu dimaknai apa? Tenang, tawadhu, tidak sombong. Itu sifat mereka. Jadi mereka bukan orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang tenang. Nah, tidak pamer kelebihan.
Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang bodoh berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkannya, qalu salama. Mereka akan mengucapkan atau membalasnya dengan ucapan yang selamat. Artinya apa? Ucapan yang tidak dosa. Nah, artinya apa? Mereka tidak membalas kejelekan yang kejelekan. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, walladzina sujadan wa qiyamah. Dan mereka adalah orang-orang yang yabitun, dia bermalam sujadan wa qiyaman li rabbihim, sujud dan berdiri untuk Tuhannya. Gimana? Nah, mereka adalah orang-orang yang sangat peduli, sangat semangat dalam ibadah malam. Nah, di samping dengan semangatnya, jadi disebutkan apa? Li rabbihim. Tidak hanya semangat ibadahnya saja. Nah, tapi mereka juga jaga apa? Keikhlasan ibadahnya. Nah, keikhlasan ibadah juga mereka jaga. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, ya Allah, palingkan dari kami siksa Jahannam. Nah, karena siksaan Jahannam itu sangat merusak. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Maksudnya apa ini? Namanya waliullah, orang iman yang baik imannya. Mereka diliputi apa? Kekhawatiran. Nah, ketakutan yang terus menerus terhadap siksa Allah. Ini mengumpulkan antara apa? Amal saleh dan rasa takut. Di sisi lain mereka orang-orang yang semangat dan ibadahnya, menjaga keikhlasan ibadahnya, tapi di sisi lain mereka juga tidak merasa aman. Mereka tidak terus mengatakan saya sudah sholat malam, saya sudah puasa, saya sudah begini, sudah begitu, kan? Tapi mereka terus merasakan khawatir. Baik. Kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika berinfak maka mereka tidak berlebihan dan tidak pelit. Baik. Dari ayat ini kita bisa mengatakan bahwa salah satu sifat waliullah adalah mereka adalah orang-orang yang mau berkorban untuk agamanya. Mau berkorban untuk agamanya, mereka mau berinfak. Mau berinfak. Nah, baik infak itu fi sabilillah maupun infak itu untuk kerabat atau orang miskin, sama. Nah, kemudian ditambahkan cara mereka berinfak bagaimana? Ketika mereka berinfak enggak berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan sampai seperti apa? Sampai orang-orang yang menjadi tanggungan dia, misalnya, sampai terlantar. Enggak ada sampai seperti itu. Itu namanya sudah berlebih-lebihan. Tapi juga enggak pelit. Nah, tidak pelit. Jadi mereka adalah orang-orang yang mau berkorban untuk agamanya dan juga memiliki kepedulian kepada sesama manusia. Namanya infak tadi kita katakan itu tidak khusus untuk sabilillah saja. Nah, tapi juga mencakup infak kepada kerabat, mencakup infak kepada orang-orang miskin, mencakup infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah,
Jadi selain pengorbanannya untuk agamanya, mereka juga punya kepedulian kepada sesama manusia. Nah, panjang lagi ayat itu, dan di antaranya adalah gimana ayat berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Nah, dosa yang paling besar adalah apa? Nah, syirik. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak menyembah sesembahan lain selain Allah. Kemudian setelah syirik apa? Wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh orang-orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Kemudian wala yaznun, mereka tidak berzina. Nah, mereka adalah orang-orang yang menjaga diri dari fawahish, dari dosa-dosa besar. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di bawahnya dari beberapa ayat setelahnya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, termasuk ciri dari orang-orang iman yang baik atau kita sebut dengan waliullah adalah kepedulian mereka terhadap apa? Pendidikan anak turunnya. Nah, salah satu prakteknya adalah dengan terus-menerus berdoa supaya anak-anaknya, istrinya, Allah jadikan kebahagiaan untuknya. Allah jadikan kebanggaan untuknya. Ini dalam surat Al-Furqan. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun juga disebutkan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yushrikun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى ربهم راجعون أنهم إلى ربهم راجعون. Ini juga sifat-sifat waliullah. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik. Nah, yang keempat adalah orang-orang yang mendatangkan apapun yang Allah wajibkan kepada mereka. Orang-orang yang mendatangkan amal soleh. Tapi di sisi lain mereka adalah orang-orang yang hatinya selalu takut kepada Allah. Nah, saudara sekalian, dari ayat-ayat ini secara umum, kita bisa simpulkan bahwa seseorang dikatakan waliullah atau bukan, itu ada apanya? Ada barometernya, ada ukurannya. Nah, ukuran kewalian seseorang itu dilihat dari mana? Dari keimanan dan ketakwaannya, dari kesolehannya. Nah, semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya, semakin seseorang itu salih, maka semakin sempurna kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di sini jelaskan ya. Nah, kesalahan orang-orang yang menganggap orang-orang yang lahir dalam keadaan gila atau orang-orang yang gila itu adalah waliullah. Ya, mereka itu karena sayangnya Allah kepada mereka, karena saking cintanya Allah kepada mereka, Allah bebaskan dia dari taklif. Allah bebaskan dia dari taklif, sehingga dia nggak perlu sholat, nggak perlu puasa dan sebagainya, sehingga dia nggak berbuat dosa dan seterusnya. Bukan. Ya, kewalian seseorang itu dilihat dari apa? Nah, dari keimanan dia, dari ketakwaan dia. Nah, kemudian saudara sekalian, banyak orang menilai kewalian seseorang itu dari apa?
karamah. Kemudian karamah yang disebut atau yang dia maksud adalah apa? Khawarik, atau kehebatan atau kesaktian. Nah, atau kejadian di luar nalar manusia. Orang mengukur kewalian seseorang banyak hanya dari sisi ini saja. Yang seperti ini salah. Nah, setidaknya dari dua sisi. Yang pertama apa? Yang pertama, bahwa karamah itu apa sih? Karamah itu kemuliaan. Nah, kemuliaan. Baik. Karamah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya itu apa? Apa? Taufik. Nah, taufik Allah kepada hambanya sehingga dia mudah beramal saleh. Nah, ketakwaan, nah, itu adalah karamah yang paling utama. Nah, sehingga saudara sekalian, coba kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW, karena ketika kita berbicara tentang waliullah, nah, setelah para nabi, tentu yang kita lihat pertama adalah siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, apakah mereka itu masing-masing dari mereka itu dikenal dengan mungkin kejadian-kejadian luar biasa, nah, dikenal dengan kesaktiannya dan seterusnya? Enggak kan? Tidak. Baik. Tapi apa yang menjadikan tingginya derajat kewalian mereka adalah ketakwaan dan imannya. Nah, adapun masalah karamah yang dimaksud oleh kebanyakan orang atau sebagian orang, bahwa yang dimaksud dengan karamah adalah apa? Khawarik. Nah, khawariqul adat. Kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan, di luar adatnya manusia, di luar kemampuannya manusia. Nah, ini juga tidak otomatis bisa disebut sebagai karamah. Nggak otomatis bisa disebut dengan karamah. Nah, kejadian-kejadian yang luar biasa, di luar kemampuan manusia, itu bermacam-macam. Nah, kalau itu terjadinya atau Allah ciptakan untuk para nabi, maka itu namanya apa? Mukjizat. Kalau itu terjadinya kepada orang-orang yang dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan ketakwaannya, dikenal dengan ibadahnya, itu namanya apa? Itu namanya karamah. Kalau itu terjadi kepada orang-orang yang mastur, apa mastur? Dia tidak dikenal dengan fujur, tidak dikenal dengan dosa, tapi juga tidak dikenal dengan apa? Kesolehannya. Itu namanya apa? Ma'unah. Namanya ma'unah. Kalau itu terjadi kepada orang-orang yang dikenal dengan kefasikannya, dengan fujurnya, itu namanya apa? Istidraj. Nah, istidraj. Nah, sehingga kalau ada orang mengalami hal-hal yang luar biasa, tidak otomatis bisa kita katakan itu adalah karamah. Nah, karena apa? Terkadang orang yang kafir sekalipun, orang kafir sekalipun, nah, jangankan orang Islam yang fasik, nah, orang kafir sekalipun, ketika dia berbuat baik, kebaikannya oleh Allah dibalas di dunia, ya kan? Nah, orang kafir sekalipun ketika dia berbuat baik di dunia, nah, oleh Allah dibalas. Kadang-kadang, nah, dia ini bukan Muslim, juga bukan apa orang yang saleh dalam pandangan agama kita. Begitu ada musibah, misalnya kebakaran komplek pasar misalnya, semua kios terbakar kecuali kiosnya dia. Apa itu namanya karamah? Dia bukan Muslim. Ada yang bisa mengatakan itu karamah? Bukan. Nah, ya seperti itu mungkin terjadi karena apa?
dia mungkin ahli sedekah, ya, banyak memberi, orangnya jujur dan seterusnya. Kebaikan dia oleh Allah dibalas di mana? Di dunia. Nah, kebaikan dia oleh Allah dibalas di dunia. Nah, kemudian terlebih lagi ketika kita melihat orang-orang bisa menunjukkan apa? Kesaktian, kehebatan misalnya. Apakah itu kita bisa pastikan itu karamah? Juga enggak kan? Nah, karamah atau bukan, nah itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Nah, yang pertama dibedakan ya, antara ini karamah, apakah ini perbuatan syaitan? Yang namanya karamah sebabnya adalah keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan sebabnya adalah amal soleh. Nah, sedangkan perbuatan syaitan sebabnya adalah apa? Kekufuran, sebabnya adalah dosa. Nah, sehingga dari sini sesuatu misalnya ini orang bisa menunjukkan apa kehebatan, nah, misalnya bisa mempertontonkan kehebatan misalnya. Bisa kita lihat kalau itu adalah karamah, dia akan tambah kuat dengan apa? Dengan amal soleh, dengan zikir, dengan ayat Quran misalnya. Tapi ketika dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan doa-doa yang syar'i, kok tiba-tiba hilang? Itu apa itu? Nah, itu syaitan. Nah, misalnya ada orang dengan pakaian kiai, dengan pakai sorban, pakai baju putih dan seterusnya, bisa menunjukkan kesaktian, bisa terbang gitu misalnya. Nah, ada orang tuh, wah, di tengah-tengah keramaian dikeploki rame-rame, wah dia bisa terbang ke atas. Nah, orang yang nggak ngerti, wah ini wali ini. Tapi tiba-tiba begitu ada yang datang membacakan ayat Quran, datang membacakan zikir-zikir atau doa-doa, tiba-tiba dia jatuh. Nah, itu berarti bukan karamah, perbuatan syaitan. Yang kedua, nah, namanya karamah atau bukan itu bisa dilihat dari sifat orangnya, keseharian dia seperti apa. Nah, kalau orang ini kesehariannya memang ahli ibadah, orang yang saleh, ahli sunnah, kemudian dia mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa, nah bisa kita katakan itu adalah karamah. Tapi kalau kebiasaan dia bukan orang yang saleh, bahkan dikenal dengan kefasikannya, senang dengarkan musik, senang dengan dosa-dosa besar, ahli bid'ah dan seterusnya. Kemudian dia menunjukkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Itu apa itu? Nah, itu perbuatan syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan. Juga kita bisa lihat lagi yang namanya karamah itu nggak bisa dilatih, gitu ya. Yang namanya karamah itu nggak bisa dilatih. Karamah itu adalah pemberian dari Allah, kejadian yang tidak kita rencanakan. Itu namanya karamah. Nah, tapi kalau ada sesuatu dikatakan karamah, nah caranya bisa mendapatkan karamah itu gimana? Oh, kamu kerjakan ini, nanti kamu akan bisa begini. Itu bukan karamah. Itu bukan karamah. Kemudian namanya waliullah. Nah, orang-orang iman yang saleh, kalaupun dia mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa atau karamah itu, pasti dia sembunyikan. Nah, dia nggak akan ceritakan itu kepada orang banyak. Nah, kenapa? Dia takut. Nah, dia takut sanjungan orang. Nah, dia takut orang menilai berlebihan kepada dia. Dia sembunyikan itu. Nah, beda dengan tukang sihir atau para dajjal, pembohong, penipu. Nah, dia akan menunjukkan kehebatan yang diklaim sebagai karamah itu di depan orang banyak. Nah, dia akan atraksi, menunjukkan apa kehebatannya. Misalnya apa? Dengan pakaian kiai dia bikin atraksi apa? Dengan ular berbisa misalnya. Nah, digigit ular ke apa-apa misalnya. Atau ada yang apa di situ terus dibacok. Nah, di depan umum
suruh bacok, ayo bacok ngaku misalnya, nggak apa-apa. Nah, ada juga misalnya terus dia bungkuk, terus dijatuhi batu besar misalnya, apalagi dia tidur digilas pakai mobil dan seterusnya. Yang seperti itu bukan karomah, itu sihir. Ya, itu kalau bukan sihir, sulapan, gitu ya. Kalau bukan sihir, trik sulapan, bukan karomah, gitu ya. Jadi yang namanya wali itu tidak mesti dia mengalami kejadian-kejadian yang seperti itu, nggak mesti. Justru kewalian seseorang itu dilihat dari apa? Keimanan, ketakwaan, dan kesolehan dia. Nah, yang namanya karomah itu bukan hanya kehebatan atau yang dikenal sebagai kalau orang kita menyebutnya sebagai kesaktian misalnya, nggak hanya seperti itu. Ya. Nah, yang namanya karomah yang utama adalah taufik dari Allah yang memudahkan kita beramal saleh, yang memudahkan kita beribadah kepada Allah. Itulah namanya apa? Namanya karomah. Sudah waktunya kan? Baik. Kemudian saudara sekalian, bila namanya waliullah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa. Kemudian kita tahu bahwa iman itu bertingkat-tingkat, ya kan? Nah, iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu yazidu wa yanqusu. Nah, dari sini kita juga bisa ambil kesimpulan tadi bahwa yang namanya waliullah atau tingkat kewalian seseorang itu tidak sama. Itu tidak sama. Baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Tsumma awratnal kitaba alladziina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Nah, kemudian aku berikan kitab ini kepada hamba-hamba yang aku pilih. Berarti siapa itu? Orang-orang yang menjadi pilihan Allah itu siapa itu berarti? Waliullah. Nah, alladzina istafayna min ibadina. Nah, kemudian di situ Allah membagi-bagi. Faminhum zalimun li nafsihi. Sebagian dari mereka zalimun li nafsihi, menganiaya pada dirinya. Wa minhum muqtasid. Sebagian lagi ada yang sedengan. Nah, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Yang sebagian lagi mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, dari sini Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, nah, an-nasu ala 3 darajat. Manusia, maksudnya orang-orang iman itu terbagi menjadi 3 golongan. Zalimun li nafsi wa muqtasidun wa sabiqun bil khairat. Kelompok zalimun li nafsi. Siapa yang zalimun li nafsi itu? Nah, zalimun li nafsi adalah orang-orang iman yang ahli maksiat. Ya, orang-orang iman yang ahli maksiat, dia banyak berbuat maksiat. Nah, orang berbuat maksiat itu dengan cara apa? Nah, orang dikatakan berbuat maksiat apabila dia meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Kalau ada orang iman banyak meninggalkan wajib, banyak mengerjakan yang haram, nah berarti ini dia masuk dalam golongan apa? Orang iman yang zalimun li nafsi. Orang iman yang zalimun li nafsi. Kemudian yang kedua adalah al-muqtasid, yang sedengan. Orang yang sedengan, yang biasa-biasa. Yang seperti apa? Nah, mereka adalah orang-orang yang tertib dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi keharaman-keharaman. Ini namanya apa? Muqtasid. Nah, orang yang muqtasid. Kemudian yang ketiga adalah as-sabiqu bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa itu? Nah, mereka adalah orang-orang
orang-orang yang selain mengerjakan kewajiban dan selain meninggalkan keharaman, mereka juga mempersungguh ibadah-ibadah yang sunnah. Mereka juga jauh dari hal-hal yang makruh. Ini adalah orang-orang yang masuk dalam golongan sabiqun bil khairat. Kemudian ketika kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan janji-janji Allah kepada para waliullah, maka ayat ini teruntuk untuk dua golongan yang terakhir ini. Siapa? Muqtasid dan sabiqun bil khairat. Yang dimaksud dalam ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tentu yang dimaksud adalah siapa? Dua golongan terakhir ini. Dua golongan yang terakhir ini. Baik. Kemudian ada pun golongan yang ketiga. Siapa tadi? Orang-orang iman yang zalim. Bagaimana mereka ini? Orang-orang iman yang zalim berarti di dalam dirinya ini terkumpul apa? Sebab-sebab kewalian dia kepada Allah dan sebab-sebab pemusuhan dia dengan Allah. Di dalam dirinya terdapat apa? Hal-hal yang menjadikan dia berhak menerima pahala dari Allah dan hal-hal yang menjadikan dia berhak mendapatkan siksa dari Allah. Sehingga orang-orang seperti ini gimana? Ya dia dari sisi kewalian kepada Allah dia masih ada nilai kewalian kepada Allah berdasarkan apa? Tingkat keimanannya, tingkat keimanannya. Adapun nanti di akhirat bagaimana? Amruhu ilallah. Perkara dia itu terserah Allah. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, maka dia diampuni, dia tidak masuk neraka. Kalau Allah tidak menghendaki mengampuni, berarti dia harus dibersihkan dulu di neraka, masuk ke neraka dulu. Tapi selagi ada iman di dalam hatinya, bagaimana? Orang yang ada iman di dalam hatinya, walaupun seberat biji sawi, dia akan keluar dari neraka. Adapun dua golongan yang pertama tadi, ketika kita sebut dia sebagai waliullah yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau orang-orang yang sempurna kewaliannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan berarti orang-orang yang seperti ini nggak ada dosa, orang-orang seperti ini nggak ada salah, orang walaupun dia dikatakan sebagai waliullah adalah orang iman yang sempurna imannya, orang iman yang tinggi keimanannya, tinggi ketakwaannya, bukan berarti itu orang-orang yang maksum, nggak pernah salah, nggak pernah dosa, bukan. Hanya saja orang-orang yang seperti ini, ketika dia berdosa, berbuat salah, oleh Allah diampuni dosanya dengan berbagai macam sebab. Misalnya dengan taubat dia, dengan amal soleh dia, atau dengan musibah-musibah yang Allah timpakan kepada dia dan seterusnya. Sehingga dia datang kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersih dari dosa atau dengan kebaikan yang lebih berat daripada